Lukas pasal 14 ayat 25 sampai 26. Yang sudah ketemu bisa katakan senang sekali. Oke, belum ketemu semua. Lukas pasal 14 ayat 25 sampai 26. Yang sudah ketemu katakan senang sekali. Nah, saya akan bacakan. Pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling, ia berkata kepada mereka, "Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci, jikalau orang datang padaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anaknya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi." Jadi Tuhan itu mengatakan, kalau kamu mau jadi muridku, yang ini yang harus kamu lakukan. Pada waktu itu, sebelum kita membahas lebih dalam lagi, di situ dikatakan suatu kali orang-orang itu berduyun-duyun, mau ikut Yesus. Mereka tahu Yesus lakukan banyak mujizat, banyak kesembuhan. Mereka tahu bahwa Tuhan Yesus itu banyak melakukan perkara-perkara yang ajaib. Akhirnya mereka tertarik sama Yesus dan mereka ingin ikut Yesus. Banyak orang juga mungkin terkadang ingin mengikut Yesus, tetapi kita tahu Tuhan punya syarat untuk kita itu jadi muridnya. Tuhan punya sebuah syarat untuk bagaimana kita itu mengikutnya menjadi muridnya. Nah, dan syarat itu yang Tuhan katakan. Waktu orang-orang itu mungkin ikut Tuhan Yesus, kita tidak tahu motivasinya mereka apa. Mungkin motivasinya mereka ingin mujizat, berkat atau apapun. Makanya Tuhan menantang ini kepada mereka yang mau ikut. Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapak, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, tidak dapat menjadi muridku. Jadi syarat jadi murid Tuhan Yesus adalah apa Bapak Ibu? Membenci. Syarat untuk menjadi murid Tuhan Yesus simple, membenci. Katakan kanan kirinya, syarat jadi murid Yesus ternyata membenci loh. Nah Bapak Ibu, kadang mungkin kita bingung dengan hal ini karena apa mungkin Yesus menyuruh kita itu sebuah ujaran kebencian dan menyuruh kita benar-benar membenci bapak ibu kita, saudara, istri dan semuanya. Nah, itu seakan-akan kontradiksi dengan apa yang Yesus katakan di Matius 15 ayat 4. Kita akan lihat ada kontradiksi antara Lukas 14 ayat 26 dan Matius 15 ayat 4. Bisa dilihatkan di sini katakan, di Lukas itu dikatakan jika seorang yang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anaknya, saudara-saudaranya, laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Tetapi di Matius 15 ayat 4, Yesus mengatakan seperti ini, hormatilah ayah dan ibumu, dan lagi siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya, pasti dihukum mati. Ada banyak orang luar itu mengkontradiksikan ayat ini dan menjadikan bahwa ayat-ayat di Bible atau ayat-ayat di Alkitab itu plin-plan. Katanya ayat-ayat orang Kristen itu plin-plan dan kontradiksi semuanya. Nah, apakah betul ayat-ayat ini kontradiksi? Apakah betul Tuhan itu plin-plan? Di satu sisi katanya suruh hormat papa mama, di satu sisi disuruh benci. Maksudnya Tuhan Yesus itu gimana? Katanya suruh hormati ayah ibu. Tapi kenapa mau jadi murid Yesus kok syaratnya harus benci ayah ibu? Nah, kita akan dalami saat ini. Saya tidak akan membahas satu ayat per ayat, tapi saya akan membahas satu kata ini, apa itu membenci. Nah, kita akan lihat di dalam Lukas pasal 14 ayat 26, tapi versi ayat yang hidup. Setidaknya ayat ini akan bisa menjelaskan ayat yang tadi. Ini sama-sama Lukas 14 ayat 26, tapi dengan versi ayat yang hidup. Saya bacakan, setiap orang yang ingin menjadi pengikutku harus mengasihi aku lebih daripada ia mengasihi bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya,
bahkan lebih daripada nyawanya sendiri. Kalau tidak, ia tidak dapat menjadi muridku. Setidaknya dengan versi ayat yang hidup ini, kita bisa lebih tahu maksud Yesus. Jadi, maksud yang pertama, membenci di sini, kita bisa lihat juga nanti di ayat bahasa Indonesia sehari-hari. Kalau orang datang kepadaku tetapi lebih mengasihi ibunya, bapaknya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya, malah dirinya sendiri, ia tidak dapat menjadi pengikutku. Jadi kita mau tahu apa arti kata membenci di sini. Kita akan lihat arti kata membenci. Yang pertama adalah membenci di sini adalah mengasihi Yesus lebih dari apapun dan siapapun. Maksudnya Yesus mengatakan kalau kamu tidak benci ayah ibumu, itu maksudnya adalah kamu harus mengasihi ayah ibumu, tetapi itu tidak boleh lebih daripada kamu mengasihi aku. Itu maksudnya membenci yang dimaksud Tuhan di ayat-ayat yang tadi. Kalau kita mengasihi ibu kita atau ayah kita tapi melebihi Yesus, itu yang tidak boleh. Jadi maksud kata membenci yang Tuhan inginkan di dalam hidup kita adalah kita harus kasihi Tuhan Yesus lebih dari apapun, lebih daripada siapapun, lebih daripada orang tua kita, anak kita, bahkan nyawa kita ataupun harta benda kita. Itu kita harus mengasihi Yesus. Amin Bapak Ibu. Itu maksud Tuhan. Nah, saya bisa dilanjutkan. Kalau Bapak Ibu tahu ada sebuah lagu I have decided to follow Jesus. Aku mau mengikut Tuhan Yesus dan aku tidak mau berbalik. Dalam bahasa Indonesianya seperti itu. Nah, lagu ini itu dituliskan oleh karena ada sebuah kejadian di India Timur atau di satu tempat yang namanya tempat itu adalah desa Assam, India Timur. Seseorang yang bernama Noksen itu mengalami Tuhan, dia bertemu dengan salah satu orang misionaris dan dia terima Tuhan Yesus. Tapi cuma dia dan keluarganya yang menerima Tuhan Yesus. Tetapi sukunya itu tidak boleh untuk menerima Tuhan Yesus. Lalu Nokseng ini dibawa ke lapangan. Dan di lapangan itu kepala sukunya mengatakan, kamu mau tetap ikut Yesus atau kamu mau berbalik dengan kepercayaanmu yang lama. Tapi Nokseng mengatakan, maaf, saya sudah mengikut Yesus dan aku tidak mau berbalik dengan kepercayaanku yang lama. Kalau kamu tidak mau, kamu, anakmu, hari ini kita akan bunuh, kita panah. Akhirnya anak dipanah dan dibunuh. Dan setelah itu, kepala sukunya mengatakan lagi, sekali lagi saya mau tanya, kamu mau tetap ikut Yesus atau kamu mau ingkari Yesus? Tapi Noksen mengatakan, kalau kamu tidak mau, kepala sukunya mengatakan, kamu tahu istrimu yang kamu sayangi ini, kamu akan saya bunuh istrimu. Lalu Noksen mengatakan, tidak ada seorang pun, kalau tidak ada seorang pun bersama saya di tempat ini, tidak ada orang yang mengasihi saya lagi, tapi saya tetap akan ikut Yesus dan aku tidak mau ingkari imanku kepada Yesus. Dan akhirnya istrinya pun dibunuh, dipanah. Kemudian yang terakhir, sang kepala suku mengatakan seperti ini, sekali lagi, kamu mau ingkari Yesus atau tidak? Kalau kamu tidak mau, kamu sendiri akan aku bunuh. Lalu Nokseng ini mengatakan, salib di depanku, dunia sudah di belakangku. Aku tetap mau ikut Yesus. Akhirnya Nokseng ini pun dibunuh. Tetapi hebatnya Bapak Ibu Saudara, setelah itu, setelah kematian itu, kepala suku sampai bingung kenapa orang ini bisa sampai ikut Yesus sampai sepertinya mau berikan nyawanya, anaknya, istrinya sampai mengasihi Yesus seperti itu. Akhirnya dia lihat di rumahnya ada sebuah Alkitab dan dia baca dan akhirnya dia mengalami Tuhan. Kepala suku itu dan seluruh sukunya akhirnya pun terima Tuhan. Itulah yang namanya kita membenci Bapak Ibu Saudara kita. Kata membenci di sini bukan berarti kita tidak hormat sama papa mama kita, sama mungkin istri kita, anak-anak kita. Tetapi kata membenci di sini itu kita harus mengasihi Tuhan lebih dari apapun dan siapapun. Amin Bapak Ibu Saudara.
Itu yang Tuhan inginkan. Dan kita tahu pada waktu kita melakukan yang namanya kita menjadi murid Yesus, melakukan syaratnya untuk membenci dalam konteks ini, itu mau tidak mau kita itu akan mengalami satu hal yang bahkan kita tidak pernah tahu. Ada satu anak pada waktu saya pernah pelayanan, satu anak ini waktu kita mengadakan KKR, ternyata dia seorang bukan beragama Kristen. Akhirnya dia mau terima Tuhan Yesus dan dia mengatakan sama kita untuk minta dibaptis. Setelah itu ternyata apa yang dilakukan, dia diketahui oleh papa mamahnya dan papa mamahnya pun akhirnya menantang dia, kamu mau tetap ikut Tuhan Yesus atau kamu keluar dari rumah ini. Apa yang dia lakukan? Yang dia lakukan, dia membenci papa mamahnya. Dalam konteks dia lebih memilih, aku milih Yesus. Akhirnya saat ini dia dari gereja kita koskan, dan tapi saat ini dia sudah kerja juga, sudah lulus SMA dan dia sudah kerja. Dan dia mau tidak mau, dia harus milih Yesus. Dia harus mengasihi Yesus lebih daripada orang tuanya. Dan dia harus keluar dari rumah itu. Dan dia kos, tapi puji Tuhannya saat ini dia sudah bisa bekerja. Dan dia pun saat ini sudah mulai untuk mengajak orang tuanya ke gereja Bapak Ibu. Itulah yang Tuhan inginkan. Syarat untuk mengikut Yesus adalah membenci. Tetapi membenci di dalam arti pertama yaitu kita harus mengasihi Tuhan lebih dari siapapun dan apapun. Amin. Dan kita mau lihat yang berikutnya. Kita akan dalami satu kata ini, kata membenci ini lebih dalam lagi. Nah, membenci di dalam bahasa aslinya adalah miseo. Kata miseo ini itu artinya reject something to the matter of choice. Dalam artian kita harus menolak salah satu dan kita harus memilih salah satu. Jadi kata membenci ini kita harus menolak salah satu dan kita harus memilih salah satu. Pada waktu kita tahu orang yang mau ikut Yesus yang tadi saya ceritakan, si anak ini harus pilih, mau pilih orang tuanya atau pilih Yesus. Kata membenci, bahasa aslinya miseo, itu artinya kita harus pilih salah satu bila diperhadapkan dengan sebuah pilihan. Bapak Ibu, untuk mengikut Yesus, kita harus memilih salah satu, mana yang kita prioritaskan dalam hidup ini. Yesus, keluarga kita, atau bahkan mungkin harta benda kita. Ada beberapa orang yang mungkin oleh karena jabatan, dia memilih jabatannya ketimbang Yesus. Saya punya beberapa tetangga, bahkan tetangga saya itu orang Akmil, Akademi Militer, karena saya rumahnya dekat Akademi Militer. Dia pada waktu dia akan naik yang namanya jabatan, dia harus pilih. Pilih tetap jadi Kristen, ikut Yesus, atau naik jabatan tapi pindah agama. Akhirnya sayangnya beberapa orang itu memilih untuk malah meninggalkan Yesus dan dia pilih jabatan. Kata membenci atau miseo itu berarti saat kita diperhadapkan dengan sebuah pilihan, kita harus pilih yang namanya Tuhan Yesus. Amin. Itu yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Nah, berarti yang namanya membenci, ini bicara tentang miseo ini adalah prioritas hidup kita. Itu Yesus atau jabatan atau mungkin harta benda atau yang lainnya. Tuhan menginginkan setiap kita memprioritaskan Tuhan yang kita pilih. Tuhan menginginkan bahwa dialah yang harus jadi prioritas utama dalam kehidupan kita dan dia yang harus dipilih dalam kehidupan ini. Tetapi kadang ada banyak di antara orang Kristen pada waktu diperhadapkan sebuah pilihan, dia tidak bisa miseo atau membenci dan memilih Tuhan Yesus. Ada seorang dosen, sang dosen ini dia membawa sebuah kayak gelas besar kayak gitu. Dan sang dosen ini mengatakan sama murid-murid, dia juga dia bawa gelas besar, lalu sang dosen ini juga membawa pasir, dia membawa yang namanya batu-batu, dan dia juga membawa batu-batu yang besar dan yang kecil. Lanjut mungkin bisa
lihat kan, next. Nah, lalu dosen ini mengatakan, Anda tahu semua, yang saya lakukan untuk membuat ini penuh, lalu dia memberikan di gelas itu, gelas yang besar itu, gelas kaca yang besar, itu batu-batu yang besar dulu. Setelah batu-batu yang besar itu penuh, semua orang ditanyai, apakah ini sudah penuh? Mereka ngomong sudah penuh. Dan ternyata sang dosen ini memberikan pasir. Setelah memberikan pasir, apakah ini semuanya sudah penuh? Sudah penuh. Dan setelah itu, dosen itu pun mengisi air. Bapak, Ibu, Saudara, dan akhirnya dosen itu menjelaskan, Anda tahu maksud saya, kalau di dalam kehidupan ini, kita itu harus memprioritaskan sesuatu yang besar dulu. Kalau tidak, kita tidak akan bisa jadi orang yang maksimal. Kalau dosen ini mengisi dengan air dulu atau pasir dulu, batu-batu yang besar itu pun tidak akan bisa masuk ke gelas kaca ini. Bapak, Ibu, Saudara, dalam hidup ini, kalau kita memprioritaskan Yesus lebih dulu, kita mengutamakan kerajaan Allah yang lebih dulu, maka semuanya itu akan ditambahkan dalam hidup kita. Amin. Ada banyak mungkin di tempat ini kita bingung kadang dengan pilihan-pilihan yang ada. Tetapi saat ini kita tahu yang harus kita lakukan adalah kita harus misio, kita harus memilih untuk mendapatkan sesuatu yang terbaik, yaitu kita harus memilih Yesus lebih daripada yang lain. Amin. Yang pertama, kita harus mengasihi Tuhan Yesus lebih daripada yang lain. Yang kedua, kita harus menjadikan Yesus prioritas kita dan memilih Tuhan Yesus di dalam hidup kita menjadi prioritas yang utama ketimbang yang lain. Lanjut. Nah, pada satu waktu di sebuah kerajaan itu butuh yang namanya kusir untuk istana. Lalu sang raja itu mengatakan ke semua penduduk di sana, saat ini dalam waktu 1 bulan lagi, sebulan lagi sang raja ingin melihat semua kusir-kusir kuda di sini, siapa yang bisa membuat yang namanya menghias kereta kudanya, dan nanti juga dengan kudanya yang baik, siapa yang terbaik, mereka akan dipilih untuk menjadi kusir istana. Lalu ada satu orang yang coba untuk mengikuti lomba ini. Lalu orang ini tiap hari dia coba untuk keretanya, kereta kudanya, dia bersihin, bahkan juga cuma bersihin, akhirnya dia cat ulang, dan dia lihat-lihat, dan seakan-akan apa ya yang kurang ya? Oh, saya kasih hiasan, lalu dia hiasin, dikasih hiasan, dikasih macam-macam, dia lihat, dan akhirnya waktu besok akan lomba di lapangan istana. Pada waktu akan lomba di lapangan istana hari ini, dan dia cuma siap-siap dan langsung dia kaget, dia teringat. Aku hampir sebulan ini semuanya fokusku untuk memperbaiki yang namanya dan memperindah yang namanya kereta kudaku. Cuma aku lupa satu hal. Aku lupa kenapa kudaku tidak aku rawat. Akhirnya waktu dia ke sana, ke kandang kudanya sudah terkapar dan kudanya sakit dan meninggal, Bapak Ibu. Dan Anda tahu akhirnya yang dia lakukan besok harinya, dia tidak bisa mendapatkan untuk menjadi peserta lomba di sana. Karena walaupun dia sudah menghias kereta kudanya, dia lupa akan kudanya. Dan akhirnya dia tidak bisa membuat dirinya menang. Bapak Ibu Saudara, terkadang dalam hidup kita ada banyak pilihan-pilihan yang membingungkan. Tetapi saat ini yang harus kita ketahui satu hal, pilihlah Yesus yang terutama dalam hidupmu. Pilihlah hal kerajaan surga terlebih dahulu dalam hidup kita. Karena itulah yang harus dan yang terpenting di dalam hidup kita. Dan segala sesuatunya percayalah Tuhan pasti menyertai kita di semuanya lini kehidupan kita. Amin. Yang harus kita lakukan yang kedua, yang pertama tadi kita harus mengasihi Tuhan Yesus lebih dari apapun. Yang kedua, kalau ada pilihan prioritaskan Yesus lebih daripada yang lain. Dan kita mau lihat arti atau konteks membenci yang ketiga. Konteks membenci di sini adalah tentang kemelekatan. Jadi membenci ini bicara tentang kemelekatan, Bapak Ibu Saudara. Maksudnya apa?
Kalau membenci ini bicara tentang kemelekatan. Jadi kayak gini Bapak Ibu. Nah, kalau kita tahu yang namanya membenci itu yang pertama mengasihi Yesus lebih, lalu memilih, dan yang ketiga, apa yang dimaksud dengan membenci? Membenci dan miseo ini arti bahasa aslinya itu nempel dengan yang namanya arti kemelekatan. Maksudnya adalah kalau kita mau membenci, kita memilih salah satu, yang satu pasti, yang satu yang tidak kita pilih, itu sesuatu yang tidak melekat dalam hidup kita. Itu gampang untuk kita berikan. Nah, makanya saat ini kemelekatan atau membenci itu harus dilakukan dalam hidup kita. Sesuatu yang melekat dalam hidup kita, yang lebih dari Tuhan Yesus, itu harus kita lepaskan. Maksudnya yang ketiga adalah membenci adalah memberikan pada Tuhan apa yang Anda sangat kasihi. Itu yang sangat sulit. Kalau orang hatinya ada di dalam sebuah harta benda, dia melekat di dalam yang namanya harta benda, dia akan sangat sulit untuk membenci harta bendanya. Membenci ini punya arti yang hampir berdekatan dengan kemelekatan. Dan kemelekatan ini yang harus dilepaskan dan diberikan sama Tuhan Yesus. Kalau saat ini kita mungkin melekat dengan yang namanya satu jabatan dan lebih daripada Tuhan, kita harus lepaskan itu. Kemelekatan ini biasanya adalah sesuatu yang kita kasihi. Mungkin bahkan pasangan kita. Kalau ada mungkin di antara di sini anak muda yang mungkin melekat dengan seseorang yang dia cintai padahal dia bukan orang Kristen, yang harus dilakukan adalah berikan rasa cintamu kepada Tuhan. Kemelekatan ini harus kita berikan sama Tuhan, kita lepaskan dan berikan sama Tuhan. Ada banyak hal di dalam kehidupan ini yang melekat di dalam hati kita, dan itulah yang layak Tuhan berikan. Kalau kita bisa memberikan yang sesuatu yang melekat yang kita kasihi, itu namanya kita membenci itu dan kita mengasihi Tuhan lebih daripada apapun dan siapapun. Amin. Nah, ada seorang peternak. Peternak ini seorang Kristen. Dan peternak ini kadang pada waktu-waktu dalam 1 tahun ternyata seringkali gagal pada waktu lembu sapinya ingin melahirkan. Akhirnya si peternak ini ngomong sama istrinya, "Mah, kalau nanti si lembu sapi ini melahirkan, aku akan kasih sama Tuhan. Kalau memang ada berapa nanti saya akan kasih sama Tuhan." Ternyata tidak berapa lama doanya dijawab dan akhirnya sang lembu sapinya melahirkan dengan sehat dan anak-anak sapinya itu juga dengan sehat. Tapi ternyata anak sapinya ini lahir 2, yang satu putih, yang satu coklat. Lalu istrinya tanya, "Pah, katanya kan kita mau kasih sama Tuhan nih. Yang kita kasih yang putih atau yang coklat?" Lalu sang peternak ini mengatakan, "Nanti dulu aja mah, saya masih bingung, nanti papa gumulkan lagi mau yang putih atau yang coklat." Dan ternyata setelah beberapa minggu, akhirnya salah satu dari sapi itu ternyata mati. Dan si peternak ini kaget dan mamahnya bingung juga. "Mah, Pah, ini gimana? Salah satu itu ternyata mati." Lalu si istrinya ngomong, "Nanti kita gimana ya? Kita mau kasih sama Tuhan yang mana?" Lalu akhirnya si peternak ini ngomong, "Mah, saya sudah dapat jawaban." "Jawabannya gimana mah, Pak?" "Yang mati itu yang coklat atau yang putih?" "Oh, yang mati yang coklat." Langsung dia mikiran, padahal yang coklat itu yang mau kasih sama Tuhan mah. Nah, padahal Bapak Ibu Saudara, kalau kita tahu orang ini dia tidak mau rela untuk harta bendanya lembu sapinya dikasih sama Tuhan. Dia cuma bernazar aja. Dan kita lihat ada banyak hal di dalam kehidupan kita, kadang kita sulit untuk melakukan hal ini. Makanya Tuhan mengatakan di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Yang namanya miseo, kita harus melepaskan kemelekatan itu di dalam kehidupan kita. Yang namanya membenci, yang Tuhan katakan yaitu kita harus melepaskan
kemelekatan yang ada di hidup kita yang melebihi Tuhan di dalam hidup ini. Kalau saat ini mungkin kita mengalami banyak hal. Saat ini mungkin Tuhan menginginkan kehidupan kita itu mengasihi Dia dengan cara kita membenci apa yang melekat di dalam hidup kita. Dan seringkali apa yang melekat ini adalah yang kita kasihi. Dan yang paling sulit untuk kita berikan kepada Tuhan adalah apa yang kita kasihi. Sangat gampang kalau kita memberikan sesuatu yang tidak kita kasihi, yang tidak melekat di dalam hidup kita. Kalau kita mungkin punya barang yang mungkin tidak terlalu penting atau apa, kita berikan sama Tuhan itu sangat gampang. Tetapi sesuatu yang penting, sesuatu yang melekat di dalam hati kita, itu sangat sulit untuk kita misio, untuk sangat sulit kita benci karena itu sudah melekat di dalam hati kita. Tapi Tuhan menginginkan untuk setiap kita misio dengan Tuhan, membenci yang melekat itu dan memberikan itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Apa yang melekat dalam hidupmu saat ini? Harta benda? Kasih sayang dengan orang lain? Mungkin hal-hal yang lain, jabatan atau apapun. Apa yang melekat? Engkau itu harus misio sama Tuhan. Benci itu, berikan sama Tuhan. Itu kalau Anda semua di tempat ini ingin menjadi murid Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Tuhan menginginkan kita misio dengan apa yang melekat di dalam hati kita. Karena yang melekat itu bahayanya itu melebihi Tuhan. Biarkan yang melekat itu bukan harta benda atau orang tua atau siapapun. Tapi yang paling menempel dalam hidup kita itu harusnya Yesus di dalam hidup kita. Dan saya akan ceritakan satu cerita ini. Next. Sulit untuk merelakan apa yang kita cintai, namun akan sangat mudah memberikan apa yang tidak kita cintai. Ada seorang anak, seorang putri yang masih kelas SD, dia seringkali pada waktu dia sama papahnya ke tempat mainan, dia lihat ada kayak kalung mutiara, dan dia coba untuk nabung dan dia minta uang sama papahnya. Papahnya tanya, mau buat apa sih nak? Aku pingin beli barang itu pak, aku pingin beli kalung mutiara mainan ini. Lalu ya udah kamu coba nabung, lalu juga papahnya ngasih, setelah uangnya ada dia beli kalung mutiara palsu itu, dalam artian kalung mutiara mainan. Akhirnya waktu dia beli, dia sangat senang sekali setiap hari dipakai dan dia bahkan dia sayang itu takut pada waktu mungkin mandi atau apa dia taruh, tapi dia lalu dia sering kali lihat, perhatikan waktu malam pun akhirnya papanya perhatikan setiap malam dia liatin kalungnya itu, dia sayangi banget. Akhirnya papahnya itu datang ke kamar tidurnya dan papahnya ngomong kayak gini, nak kamu sayang enggak sama papa? Lalu anak ini ngomong, aku sayang sama papa. Kalau kamu sayang sama papa, mau enggak kalung mutiara mainanmu itu dikasihkan sama papa? Lalu anak ini sedih dan dia ngomong, Pah, boleh enggak papa enggak boleh, jangan minta kalung mutiaraku. Kalau papa mau, papa boleh ambil semua boneka-bonekaku, tapi papa jangan ambil kalung mutiara ini, Pah. Aku sangat sayang sekali, Pah, dengan kalung mutiara mainan ini. Lalu papanya ngomong, nah kalau kamu memang benar sayang sama papa, kenapa kamu enggak mau berikan kalung mutiara itu sama papa? Ya Pak, tapi aku juga sayang sama kalung mutiara ini. Lalu papanya memberikan pengertian, jadi kalau gitu kamu lebih sayang mana? Papa atau kalung mutiara itu? Lalu akhirnya sang anaknya berpikir keras dan dia akhirnya mau melepaskan kalung mutiara itu. Dan dia ngomong sama papahnya, Pah, sebetulnya aku sangat sayang dengan kalung mutiara ini. Tapi aku sadar harusnya aku lebih sayang sama papa. Aku mau kasih kalung mutiara ini sama papa. Dan akhirnya tapi dia dengan nangis, dia dengan tergores hatinya dia nangis. Tapi Anda tahu apa yang papahnya lakukan. Dia ambil kalung mutiara mainan itu dan papahnya dia punya sesuatu di belakangnya dan dia ngomong sama anaknya, nak kamu tahu papa ambil kalung mutiaramu bukan untuk menyakiti kamu, tapi papa mau kasih kalung mutiara yang asli buat kamu. Bapak Ibu Saudara, harta atau apapun yang melekat dalam hati kita, Tuhan ingin ambil bukan karena Tuhan tidak sayang sama kita.
Tuhan pingin untuk kadang mungkin untuk memuliakan namanya bukan dengan tidak sayang. Tapi karena Tuhan itu malahan sayang sama kita. Karena Tuhan menginginkan yang terutama dalam hati kita bukan harta benda ataupun orang-orang yang ada di sekitar kita. Tapi Tuhan menginginkan tempat yang terutama di dalam hati kita adalah Dia sendiri. Amin Bapak Ibu. Saat ini kalau Anda mau jadi murid Tuhan, mari sama-sama kita mau misio, kita mau benci itu. Karena kita tahu kita mengasihi Tuhan lebih dari apapun dan siapapun. Amin. Mari kita siapkan hati kita. WL dan pemain musik bisa maju ke depan. Kita nyanyikan Selidiki Aku. Bapa, saat ini Tuhan, kami belajar ya Tuhan. Seperti Tuhan mengatakan, jikalau seorang datang kepadaku dan ingin mengikut aku, tetapi tidak bisa membenci ayah ibunya, istrinya, anak-anaknya, bahkan nyawanya sendiri, dia tidak layak untuk ikut aku atau menjadi muridku. Kalau saat ini Anda tahu Tuhan naik ke surga dan nanti Roh Kudusnya dicurahkan turun atas hidup kita. Tuhan menginginkan setiap kita menjadi muridnya. Dengan cara apa kita menjadi muridnya? Dengan cara kita misio dengan Tuhan. Kita mau benci sesuatu yang melekat dalam hati kita. Kita mau sayangi lebih dari itu, apapun Tuhan itu. Kita mau sayangi Tuhan lebih mungkin dari siapapun. Dan yang kedua, kita mau tahu biar prioritas hidup kita itu adalah melakukan kehendak Tuhan. Dan kita mau lepaskan dari setiap kemelekatan yang ada. Syikata kayana kayana kayana. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi. Selidiki setiap hati kami ya Tuhan. Apakah saat ini ya Tuhan, kami mengasihi Tuhan lebih dari apapun dan siapapun? Atau mungkin kami masih mengasihi yang lain Tuhan lebih dari Tuhan? Dan selidiki kami ya Tuhan. Apakah kami memprioritaskan Yesus dalam hidup kami lebih dari segala sesuatu? Dan yang ketiga ya Tuhan, biar kami melepaskan dari kemelekatan yang ada ya Tuhan. Yang tak pernah habis di hidupku, berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Bapak Ibu Saudara, taruh tangan di dada kita. Tuhan, selidiki setiap hati kami Tuhan. Apakah kami mengasihi Tuhan? Apakah kami misio dengan Tuhan ya Tuhan? Mungkin masih ada Tuhan-Tuhan lain dalam hati kami ya Tuhan. Tapi biar kami misio kepada Tuhan. Biar kami membenci itu ya Tuhan. Biar kami lebih mengasihi Tuhan lebih daripada apapun dan siapapun. Ajari kami mengasihi Tuhan. Biar kami menjadi murid Tuhan yang mengasihi Tuhan. Dan biar kami misio dengan Tuhan ya Tuhan. Yaitu kami memilih Tuhan. Kalau kami dihadapkan dalam sebuah pilihan. Mungkin Tuhan kami dihadapkan untuk curang dalam usaha kami. Tapi kami tahu kamu harus misio dengan Tuhan. Kami tidak boleh curang dengan usaha kami ya Tuhan. Karena kami mau jadi murid Tuhan, kami harus misio Tuhan. Pilih Yesus daripada kecurangan yang ada. Dan yang ketiga Tuhan, kalau kami masih punya kemelekatan tertentu, kami
kami harus lepaskan Tuhan. Kami persembahkan segala sesuatunya untuk Tuhan. Karena kami tahu kami harus misio dengan Tuhan. Kami harus berikan yang terbaik segala sesuatunya untuk Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan. Kalau kami masih melekat dengan yang namanya harta benda ataupun dosa-dosa yang ada Tuhan. Lepaskan kami ya Tuhan. Ampuni segala dosa kami ya Tuhan. Hamba berdoa ya Bapa saat ini Tuhan. Biar setiap jemaat gereja Betel Maranatha Tuhan mengerti bagaimana menjadi murid Tuhan. Yaitu harus misio dengan Tuhan. Mengasihi Tuhan lebih dari apapun. Memprioritaskan Tuhan. Dan melepaskan dari segala kemelekatan diberikan untuk yang terbaik untuk Tuhan. Makasih ya Bapa saat ini ya Tuhan. Berkati jemaat yang ada. Setiap pergumulan mereka, apapun itu. Biar Tuhan yang akan bantu dalam kehidupan mereka. Jadikan mereka murid yang mengasihi Tuhan ya Bapa. Berapi setiap kami, berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Makasih Tuhan Yesus berkati.